oleh Kiai Haji Hashim Muzadi almarhum, bahwasanya yang menjadi sebab adalah bukan ajaran agamanya, tapi umatnya yang menjadi faktor pemicu konflik umat beragama tersebut. Oleh karena itu, bagaimana mau menumbuhkan kerukunan itu, maka seluruh umat beragama harus memahami ajaran agama mereka masing-masing secara mendalam. Gitu, Dokter. Kemudian ada teori lain yang dikemukakan oleh tokoh Hizbut Tahrir yang mengatakan bahwasanya kerukunan itu akan muncul jika didirikannya khilafah gitu. Nah, makanya teori ini saya mau akan bantah. Jadi bukan karena sistem khilafah atau bukannya, tapi bagaimana memahami ajaran agama mereka secara mendalam. Jadi bukan sistem yang yang dijadikan patokan keberhasilan kerukunan itu, bukan, tapi adalah pemahaman terhadap ajaran agama mereka gitu. Ya, saya kira itu nanti menyangkut pembahasan kita begini. Pertama, ini sudah semua menerima ya materi ya. Yang mana? Sudah di-share di grup, Pak. Sudah di-share di grup. Jadi begini, apa yang disampaikan oleh Kiai Handoko misalnya, teman-teman sekalian, ketika menulis disertasi, pertama kali yang perlu dipahami adalah harus ada masalah pokok yang masalah tersebut pantas untuk dikaji dengan disertasi. Itu. Pertama begini, ini ada tulisan tuh di dasar pemikiran itu. Perkirakan bahwa kajian itu paling tidak cukup ditulis, ini yang paling sederhana ya, paling sederhana itu ditulis minimal sesuai halaman yang diharapkan halaman disertasi. Dalam konteks di aturan kita kan berarti kira-kira apa yang disampaikan oleh Ki Handoko tadi misalnya, bisa nggak kalau misalnya dijabarkan permasalahan itu dengan data-data yang ada sampai kesimpulan nanti mencapai minimal 300 halaman. Kalau di kita kan 300 halaman ya. Itu. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Setelah tadi ketemu rumusan masalah yang cukup menarik misalnya, coba buat outline-nya. Jadi langkah yang pertama itu coba buat outline. Kira-kira kalau outline ini dipaparkan semua, membuat outline itu cara berpikirnya boleh dari yang umum ke yang khusus. Sampai kira-kira nanti temuan terakhirnya itu apa. Nah, kalau misalnya tadi masalah yang ingin disampaikan tadi, kira-kira kok saya mau mencari outline-nya kok agak susah misalnya. Nah, kalau mencari outline-nya saja agak susah, untuk menggali tulisannya mungkin lebih susah lagi bisa jadi. Ini cara berpikir yang paling mudah. Kalau outline-nya ini, cara berpikir saya yang paling umum ke sini, nanti temuan-temuan di sini, data-datanya ini, data temuan awal sehingga dianalisis sampai temuan akhirnya seperti apa, kira-kira sudah terbayang. Nah, itu teruskan saja. Itu menulis lebih mudah. Saya kira itu. Itu ya Handoko ya. Siap. Yang kedua, jadi karena kita menulis disertasi itu harus paling tidak tadi sesuai halaman disertasi, maka cara menulis ini, bahasan kita tentang komparatif analisis dan counter argumen ini menjadi penting. Yang kedua, analisis penelitian kualitatif itu karakteristiknya kan harus mendalam ya, harus fokus dan mendalam. Jadi
di kita ini diharapkan penelitiannya penelitian kualitatif, dan penelitian kualitatif itu harus fokus dan mendalam. Supaya bisa fokus dan mendalam, maka harus mampu membuat analisa-analisa kritis. Jadi kemampuan membuat analisis kritis, nah ini menjadi penting. Nanti caranya seperti apa kita diskusikan berikutnya. Yang ketiga, dasar pemikirannya adalah bahwa disertasi itu kan yang diharapkan harus ada temuan yang orisinil. Temuan orisinil itu sesuatu yang baru. Baru itu bisa betul-betul baru, menemukan sesuatu yang tadinya belum ada kemudian menjadi ada, atau meng-create sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang berbeda, sehingga berbeda, munculnya perbedaan, nah ini menjadi sesuatu yang baru. Ini dasar pemikiran kenapa kemudian penting adanya komparatif analisis dan termasuk counter argumen. Sampai sini ada yang didiskusikan dulu, teman-teman yang lain mungkin. Assalamualaikum. Ya, Dokter. Halo Pak Dokter. Makasih. Nah, Halo. ya silakan. Assalamualaikum Dedi nih Dedi. Oh, ya silakan Pak Dedi. Pak Dedi silakan. Ya silakan Pak Dedi. Iya Pak Dokter. Nah, ini saya kan selama ini sudah melakukan proses penguraian terhadap bidang konseling dengan ya taruhlah dari sisi kekuatan satu model ya. Satu judul pertama harus dikritisi oleh Kaprodi, saya coba untuk eksplor judul yang kedua, dan kebetulan ada kaitannya dengan konseling di lembaga pendidikan. Apakah memang benar ketika saya menyebut lembaga pendidikan maka saya harus mengeluarkan data-data yang berhubungan dengan sebuah sekolah misalkan Pak Dokter? Itu saja mungkin Pak Dokter. Ya, terima kasih. Saya kurang paham yang dimaksud satu sekolah itu. Maksudnya gini, apakah yang Bapak maksud dengan konseling lembaga pendidikan itu fokus ke dalam satu sekolah, atau sesungguhnya Bapak ingin membuat konsep baru? Iya, tadinya saya gini, saya coba melakukan analisis disertasi dengan pendekatan literatur gitu kan, misalkan tanpa turun ke lapangan. Tapi di judul yang saya ingin sampaikan itu kan urgensi bimbingan konseling di lembaga pendidikan gitu kan. Subjudulnya studi komparasi model konseling, 2 model konseling saya banding. Nah, ada yang mengatakan bahwa dengan kalimat lembaga pendidikan atas judul urgensi konseling di lembaga pendidikan, maka saya harus melakukan studi lapangan dan mengeluarkan data tentang sekolah yang dalam tanda petik itu adalah lembaga pendidikan. Jadi kemungkinan bukan analisis literasi, begitu Pak Dokter maksudnya. Ya. Saya kira dalam konteks penulisan disertasi itu kan ada 2 ya, secara garis besar itu. Iya. Jadi teman-teman ini mau menulis, mau meneliti di lapangan, atau mau menemukan sebuah konsep baru. Dua-duanya dibenarkan dalam penulisan disertasi. Jadi kalau memang fokusnya membandingkan 2 lembaga pendidikan yang dimaksud oleh Pak Dedi tadi, misalnya 2 sekolah itu, maka penelitiannya nanti menjadi penelitian lapangan. Iya. Tapi kalau Bapak ingin membandingkan antara 2 konsep besar, 2 pemikiran konseling besar, 2 model pemikiran, iya, betul. Besar, 2 model konseling, ya betul. Ini nantinya penelitian konsep. Kalau penelitian konsep harus di lapangan.
Berbeda konteksnya. Tidak harus ke lapangan ya Pak Dokter ya. Kalau betul. Tidak harus ke lapangan. Yang saya mau yang saya mau bandingkan tuh model konselingnya sebetulnya, bukan sekolahnya. Ya. Model konselingnya begitu. Kalau itu berarti tidak harus ke lapangan. Iya. Bapak Ibu teman-teman sekalian. Terima kasih Pak Dokter, thank you. Sama-sama Didi. Ya, Dokter. Ya, Assalamualaikum. Silakan Pak. Oh ya, Dokter. Ini saya pengen ngajuin judul dengan tema dakhil fi tafsir Mafatihul Ghaib. Punya Pak Rozi. Itu kan banyak ulama yang mengatakan bahwa dalam tafsir Fakhrul Razi katanya dia di sini ada semua kecuali tafsir. Kullu maujud illa tafasir, katanya kan gitu. Teori baru saya nih. pengen kaji dari sisi ininya, dakhilnya. Ya. Masalah mendasarnya apa, Pak? Ya pengen membuktikan, kan penelitian kan kalau nggak menemukan teori baru, menolak teori lama atau mendukung teori lama gitu kan? Betul. Iya, saya pengen membuktikan itu dengan kajian disertasi. Baik. Jadi yang jelas nanti begini, harus ada pemikiran mendasar yang menjadi permasalahan. Permasalahannya tadi misalnya, kenapa harus dibuktikan? Kenapa Pak Agus Amin harus membuktikan? Oh ternyata ada ketidakpercayaan misalnya. Maka permasalahannya kan ketidakpercayaan itu. Ada pemikiran-pemikiran yang mungkin berbeda dari konteks yang ada, dari tafsir yang ingin dikaji. Misalnya seperti itu. Jadi Bapak harus bisa mengeluarkan masalah yang ingin dibahas dulu. Ya, siap. Ada lagi? Siap, betul. Siap. Baik, sambil saya lanjutkan. Jadi begini, Bapak-bapak, teman-teman sekalian, di awal saya sampaikan nih di materi saya. Jadi kaitannya dengan komparatif analisis dan counter argumen itu sejatinya kan membandingkan. Tadi sudah ada ya membandingkan ya. Penulis diminta untuk membandingkan dan membedakan dua hal dari teks, dua teori, dua tokoh sejarah, dua proses ilmiah atau apapun. Jadi membandingkan dua hal itu. Ketika membandingkan berarti ada teori, kalau misalnya membandingkan dua teori, berarti ada teori yang menjadi alat ukur, ada teori yang dibandingkan. Saya ulang, kalau membandingkan tuh misalnya saya membandingkan dua buku ini. Saya membandingkan dua buku ini misalnya. Nah, membandingkan itu seperti apa? Apakah ini lebih kecil daripada ini, atau yang buku yang di kanan ini lebih besar daripada buku ini? Berarti kan harus ada tolok ukurnya, harus ada alat ukurnya. Ketika teman-teman membandingkan teori, itu teori siapa yang menjadi alat ukurnya dulu? Misalnya kayak Agus Handoko, atau misalnya tadi Pak Agus Amin ingin meneliti tentang tafsir Ad-Dakhil Fakhrul Razi. Tafsir Fakhrul Razi ya misalnya. Berarti ada alat ukurnya adalah pemikiran Imam Fakhrul Razi misalnya. Nah, jadi ini harus jelas dulu alat ukurnya. Kalau bahasa saya yang sering saya sampaikan ke teman-teman supaya mudah ingat itu harus jelas kelaminnya gitu. Harus jelas kelaminnya gitu. Jadi itu alat ukurnya apa? Baru yang kedua kita bandingkan lagi. Misalnya contoh tadi begini. Oh ternyata misalnya alat ukur saya adalah buku ini misalnya. Ternyata
ini buku yang di kiri saya, ini yang di kanan saya. Oh, buku yang di kanan saya ini lebih kecil daripada buku ini, lebih besar, ya, lebih besar. Karena apa? Alat ukur saya ini Lebih besar. Nah, kalau saya bandingkan dengan handphone saya ini, oh ternyata buku ini lebih besar. Saya ulang. Kalau alat ukur saya ini, maka buku yang kanan ini, ya, alat ukur saya ini nih, buku ini lebih kecil dibanding ini. Buku ini lebih besar dibanding ini. Jadi harus jelas alat ukurnya. Ya. Nah, ini ketika membuat komparatif analisis. Teman-teman, teori siapa yang dipakai? Nanti di akhir itu, di menjelang akhir, coba lihat teman-teman di contoh penempatan. Nah, di contoh penempatan itu, di materi contoh penempatan. Jadi itu bahasan awal, itu teori utama tadi, cara menulis itu nanti menulisnya. Di bahasan utama, di teori yang tadi misalnya teorinya Imam Fakhrul Razi misalnya, atau tadi humanismenya teorinya Pak Kiai Hasyim misalnya, Pak Hasyim Muzadi misalnya. Setelah itu cari teori-teori pendukung. Nah, teori pendukung misalnya itu. Nanti baru setelah teori pendukung mencari argumen yang kontra. Jadi teori utama, kemudian teori-teori pendukung, kemudian cari teori-teori yang kontra dulu. Ya, kenapa seperti itu? Gitu? Kenapa perlu melakukan itu? Ini di slide keempat ya, alasan membandingkan itu. Kenapa perlu membandingkan seperti itu? Karena penulis sedang menulis disertasi tentang misalnya itu ya. Sejatinya kan penulis itu ingin memperkuat. Kalau alasannya, apakah ketika kita mencari argumen yang kontra itu tidak melemahkan argumen kita? Oh bukan, justru sebaliknya. Ketika teman-teman mencari argumen yang kontra, itu sejatinya teman-teman akan berusaha menulis untuk lebih objektif. Bahwa ada orang yang berbeda pemikiran loh dengan kita misalnya. Oh kenapa mereka berbeda pemikiran? Kemudian apa tanggapan kita terhadap pemikiran-pemikiran yang berbeda dari apa yang ingin kita tulis? Kan seperti itu. Jadi menanggapi suatu argumen yang kontra itu tidak berarti sama sekali kemudian melenyapkan atau menghilangkan apa yang ingin kita angkat sesungguhnya. Tapi teman-teman yang ingin menanggapi sebuah argumen itu bisa saja dengan argumen itu terima tadi seperti yang Pak Agus Samin tadi sampaikan bahwa saya ingin memperkuat apa yang ingin disampaikan oleh Fakhrul Razi misalnya. Saya ingin buktikan bahwa Fakhrul Razi itu apa yang disampaikan itu realistis sesuai dengan kondisi saat ini misalnya seperti itu. Atau bisa saja dengan menanggapi argumen itu bisa mengurangi, mengabaikan, atau mungkin dianggap tidak relevan misalnya. Sehingga nanti ada temuan-temuan baru, bisa saja seperti itu. Itu dalam konteks komparatif analisis ya. Nah, mengapa perlu memasukkan argumen yang kontra? Karena alasannya
jika teman-teman memasukkan argumen-argumen yang kontra dalam tulisan disertasi itu, sesungguhnya akan membuat argumen teman-teman nanti lebih kuat. Jadi penulis ini memberikan kesempatan kepada pembaca atau kepada siapapun menanggapi keberatan itu kan. Ketika ada orang kontra kan, saya nggak setuju kan gitu kan. Ketika penulis ingin membuat sebuah tulisan, sangat mungkin sekali ada orang-orang yang tidak setuju. Cara berpikirnya kan begitu. Ketika memasukkan cara berpikir orang-orang yang tidak setuju tadi, kemudian ditanggapi oleh penulis, disitulah kesempatan penulis untuk memperkuat argumennya dalam tulisannya. Jadi fungsi dari counter argumen itu seperti itu. Kemudian bagaimana argumen itu disajikan? Jadi teman-teman sekalian, ketika menulis itu, tulis argumen yang ingin kita sampaikan itu. Misalnya kita ingin menyampaikan argumen, teorinya siapa misalnya? Teori siapa? Teori itu harus lengkap dulu. Ketika teori yang dituliskan lengkap, kemudian diperkuat oleh teori-teori yang lain, maka argumen-argumen yang kontra tadi pun akan menanggapi teori yang lengkap tersebut. Sehingga ketika membuat tanggapan-tanggapan, nanti akan lebih detail. Saya kira seperti itu ya. Nah, sampai sini ada yang mau didiskusikan nggak? Ada pertanyaan nggak? Silakan yang tanya, mungkin bisa dinyalakan dulu. Ada yang lain? Ada yang Ustaz. Ya. Ustaz, itu Ustaz. Dari Abu Haris, Ustaz. Oh ya, Pak Abu Haris Mutohar, silakan Pak. Itu untuk memasukkan yang kontra itu, yang memasukkan yang kontra terhadap apa yang kita inginkan itu dimasukkannya di bab mana, Ustaz? Di masalah perbedaan itu di bab 2-nya atau di bab 3? Ya, terima kasih Pak Abu Haris. Jadi begini, dalam melakukan analisis itu, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, penelitian kualitatif itu data-datanya kan analisis data itu tidak di akhir seperti penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif itu mengumpulkan data dulu semuanya, setelah data terkumpul baru dianalisa. Kalau penelitian kualitatif menemukan data-data yang berserakan itu, pada saat menemukan data itu sekaligus dianalisis. Jadi tidak harus ada dan diletakkan di bab mana. Misalnya di bab 2 misalnya. Contoh tadi misalnya tentang humanisme. Teori humanisme itu di bab 2 itu mau mengungkap teorinya siapa misalnya. Karakteristik humanisme di Indonesia misalnya. Teorinya siapa yang diangkat? Kemudian dari teori itu, dari teori yang pokok tadi misalnya, didukung oleh teori-teori siapa? Nah, kemudian setelah matang pembahasan itu, baru diberikan teori-teori yang kontra. Nah, mengapa terjadi kontradiksi misalnya? Baru setelah ada teori-teori yang kontra terhadap teori awal, baru di akhir sebelum menyimpulkan, penulis memperkuat lagi di mana letak kelemahan teori yang kontra ini. Sehingga di situ penulis menjelaskan sedemikian rupa, memberikan alasan-alasan yang kuat untuk memperkuat teori awal yang ingin diangkat oleh penulis,
memberikan jawaban-jawaban terhadap yang kontra, baru nanti di kesimpulan teori pembahasan pada teori yang mengapa bagaimana humanisme di Indonesia tadi itu disimpulkan. Maka teman-teman sekalian, setiap subbab, jadi bukan setiap bab ya. Jadi ketika menulis disertasi itu biasakan begini. Ada kan ada bab, misalnya bab 2. Bab 2 itu ada subbab. Ya. Di bab 2 itu ada subbab. Di awal ketika nulis subbab, nah itu ada tema besar. Sebetulnya penulis ini mau membahas apa? Nah, setelah membahas apa, baru data-data dikemukakan, teori-teori itu kemukakan untuk mendukung pembahasan yang di subbab itu. Nah, terjadilah diskusi di situ, terjadi diskusi antar pemikir ya, sampai awal teori-teori yang memperkuat dulu, kemudian teori yang kontra, alasan-alasan kenapa terjadi kontra dan di mana letak kelemahan yang kontra itu, gitu. Baru nanti menjelang akhir dari subbab itu, penulis mulai membuat anti klimaks sampai klimaksnya adalah sebuah kesimpulan. Jadi setiap subbab itu mulai dari mau bicara apa di dalam subbab itu, teori-teori yang pokok seperti apa, teori pendukungnya seperti apa, analisanya seperti apa, teori kontranya seperti apa, gitu. Nah, kemudian pembahasan kenapa terjadi kontra, di mana letak kelemahan-kelemahannya, kenapa orang bertanya seperti ini dan apa jawabannya, kenapa ada orang berpikir seperti ini dan apa jawabannya. Nah, baru di menjelang akhir dari pembahasan di subbab itu nanti ada kesimpulan. Oh, subbab ini seperti ini loh. Sehingga kalau teman-teman menulis seperti itu, jelas dari subbab ini membahas seperti ini. Nanti terus sampai menjadi satu bab besar. Gitu. Sampai di akhir nanti ketika kan sering burian misalnya, atau misalnya para penguji-penguji yang lain meminta apa perbedaan tulisan Anda dengan yang lain. Jelas siapa yang berbeda. Kalau ditanya di mana letak perbedaannya, jelas karena setiap subbab sudah membahas perbedaan-perbedaan itu. Demikian pula teori-teori yang mendukung akan jelas. Oh, ini sama dengan ini itu jelas. Jadi bicara persamaan dan perbedaan sesungguhnya itu sudah menjadi pembicaraan analisis di setiap subbab, tidak hanya di bab. Saya kira itu. Ada pertanyaan lagi? Boleh Pak Dokter, saya Iwan Safiri. Silakan Pak Iwan. Oh sebentar, tadi ada satu yang masuk tapi nggak dikenal tadi siapa ya? Nggak ada namanya ya. Baru terakhir sebelum Pak Abdul Jalil. Ya baru masuk. Oke, belum jalan. Silakan Pak Iwan. Zuni mungkin Zuni Nurrahim. Oh, Nurrofik. Pak Nurrofik ya. Baik, silakan Pak Iwan. Oke, terima kasih Pak Dokter. Mengenai teori, menarik sekali. Saya masih bertanya-tanya untuk penggunaan teori dalam disertasi yang kita akan lakukan itu, apakah dengan satu teori atau ada kaitan teori-teori lainnya sebagai teori pembantu atau teori-teori yang berseberangan. Itu yang ingin saya tanyakan. Apa memang kita fokus pada satu teori untuk menemukan satu penemuan atau teori baru yang kita ingin temukan, atau dengan teori-teori lain sebagai pembantunya? Itu yang saya ingin tanyakan. Baik, terima kasih Pak Iwan. Teman-teman mungkin bisa melihat di slide saya yang nomor 3 dari bawah ya.
Berarti slide 20, 18, slide 18 berarti. Slide 18. Nah, slide 18 itu ada contoh penempatan. Jadi itu teman-teman bisa lakukan di setiap subbab itu. Jadi di subbab itu sesungguhnya penulis itu mau menulis apa? Disinilah pentingnya membuat outline ya. Outline itu kalau misalnya sudah berpikir besarnya seperti apa, nanti kemudian dari berpikir besar itu mau membahas apa gitu, muncullah subbab-subbab itu. Jadi di slide yang ke-18 itu, di setiap subbab misalnya, itu ada teori pokoknya, Pak. Jadi bahasan awal atau pengantar itu teori pokoknya. Teori pokok sesungguhnya misalnya tadi saya contohkan yang kayak Gus Handoko tadi, humanisme tadi misalnya. Teori pokoknya yang mau diangkat itu seperti apa? Mungkin misalnya mau bicara subbab itu karakteristik masyarakat Indonesia misalnya. Teori siapa yang dibahas? Dan mungkin perlu saya ingatkan kepada teman-teman, teori dari awal sampai akhir, ketika teman-teman ingin menulis itu, cari teori yang sealiran ya, supaya nanti jelas, cara berpikirnya itu jelas. Sealiran itu cara, misalnya orang-orang yang cara berpikir tadi, Imam Fakhrul Razi itu seperti apa misalnya, cara berpikirnya seperti apa misalnya. Nah itu, kalau misalnya bicara tentang karakteristik masyarakat, ya karakteristik masyarakat menurut teori yang modelnya sama seperti teori-teorinya Kiai Hasyim Muzadinya Ustadz Agus Handoko tadi misalnya. Baru cari teori-teori pendukung, titik-titik pendukung itu teori-teori pendukung misalnya, cara teori. Nah setelah itu carilah argumen-argumen atau teori-teori yang kontra. Gitu ya. Nah, ketika bicara teori yang kontra, ketika menulis teori yang kontra, berarti kan ada celah. Berarti apa yang ingin kita tulis itu sesungguhnya bisa dibantah oleh orang lain. Nah, orang ternyata membantah dari sisi ini. Kontra itu pasti ada sisi mana dia kontra. Oh, dia berpikir dari sisi ini. Yang lain ini berpikir dari sisi ini misalnya. Nah, dari pikiran-pikiran orang lain yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, kita kemudian bisa menemukan, oh berarti celah-celah teori orang yang saya angkat awal itu masih ada celah-celah. Di kesimpulan itulah temuan penulis sesungguhnya. Di subbab itu, penulis menemukan sesuatu yang baru dari celah-celah yang muncul pada teori awal. Nah, gitu. Berarti Pak Dokter, apabila kita sudah fokus pada teori pokok, teori utama, di situ bisa tampak jelas arah yang akan kita tulis. Artinya, misalnya di dalam proposal itu kan ada landasan teori. Nah, di situ kita menggunakan misalnya teori pokok yang tadi Pak Dokter bahas. Ya. Berarti di situ sudah kelihatan bahwa apa kesimpulan yang ingin kita capai. Artinya dari teori yang kita gunakan itu sudah kebaca gitu. Mungkin begitu Pak Dokter. Ya, betul. Makanya ketika teman-teman nanti nulis di proposal itu teori pokoknya harus jelas. Kemudian dari teori pokok itu ketika membuat outline dari bab 1 sampai bab 6 gitu. Nah, itu kan ada di bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 yang menjadi temuan data. Ketika mulai membahas bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, nah ini juga harus ada landasan-landasan yang jelas. Di bab 2 dan bab 3 terutama biasanya, itu misalnya kan ada pembagian-pembagian subbab. Di setiap subbab itu carilah teori-teori yang mendukung teori awal. Menjadi teori pokok. Misalnya tadi, ketika bicara tentang humanisme misalnya, humanisme itu apa sih kaitannya dengan humanisme? Oh, berarti
tentang karakteristik masyarakat, tentang bagaimana masyarakat memandang orang yang berbeda agama, tentang masyarakat memandang bagaimana orang berbeda suku misalnya. Nah, teori-teori itu menjadi teori-teori pokok yang di sub-sub bahasan itu. Sehingga ketika teman-teman menulis di sub bahasan itu juga ada teori utama yang kemudian akan menjadi landasan. Nah, dari teori utama itu kemudian cari teori-teori pendukungnya. Menurut ini begini. Nah, ini didukung oleh seperti ini, dukung ini. Nah, berbeda. Nah, ketika bicara berbeda gitu, ketika bicara berbeda itu dia bicara berbeda itu dari sisi mana? Kita berarti orang ini ketika bicara berbeda ada celahnya ada di sini. Ketika orang ini melihat sisi yang berbeda, dia melihat dari sisi ini. Nah, sehingga disitulah penulis akan kaya pemikiran-pemikiran baru, dan ketika ada perbedaan itu, kemudian penulis akan mencari jawaban. Seolah-olah begini, kalau kita bicara, kalau begini bagaimana? Kalau begitu jawabannya begini. Kalau ini gimana? Kalau begitu jawabannya begini. Nah, itu ditulis oleh penulis di setelah kontra tadi. Nah, baru kalau begitu kesimpulannya seperti ini. Kalau begitu karakteristik sesungguhnya. Nah, ketika bicara karakter sesungguhnya, penulis harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana tulisan-tulisan ini sesuai dengan kondisi kekinian, supaya nanti keilmuan yang ditulis oleh para penulis ini menjadi keilmuan yang up to date ya. Saya kira itu. Mungkin ada yang lain, silakan. Ya, makasih Pak Dokter. Baik, yang lain? Kalau teman-teman sekalian, ada kalimat-kalimat yang sering dipakai ya. Ini saya tulis juga di situ. Misalnya kalau di makalah itu sengaja saya membuat contoh-contoh yang misalnya rasis, tentang rasis ya. Karena itu satu juga ada bukunya. Kalau saya mau membuat tentang COVID nanti teman-teman nggak ada kesempatan untuk meneliti itu. Jadi ada tentang penelitian. Saya contohkan misalnya di atas itu ada misalnya apa tadi tentang COVID tadi, misalnya distribusi bantuan sosial, misalnya tentang distribusi bantuan sosial, distribusi bantuan sosial kepada warga terdampak COVID-19. Nah, itu bisa menjadi bahan penelitian sekarang. Nah, itu nanti teman-teman lihat contoh yang ada di yang ini file yang sudah di-share tadi ya. Itu contoh-contohnya ada, tapi paling enggak ada kalimat yang sering muncul, yang sering bisa dilakukan oleh penulis ketika mau menulis. Itu menggunakan kalimat misalnya gini, secara umum, nah gitu. Contoh kalimatnya gitu ya. Awal memulai itu seperti itu. Memulai untuk menggunakan teori yang teori utama tadi untuk melandasinya. Secara umum, strateginya adalah dengan apa tuh? Ini sesuai dengan teori apa? Ya. Nah, kalimat-kalimat ini menjadi awal, kemudian tadi diperkuat dengan teori-teori pendukung tadi. Atau dengan kalimat banyak orang berbicara tentang, banyak orang berpikir, banyak orang percaya, banyak orang berdebat, banyak orang merasakan, atau dengan kalimat seringkali pemikiran. Nah, jadi ini kalimat-kalimat umum. Mungkin pendekatan umum lainnya adalah, itu kalimat-kalimat umum itu ada di slide terakhir ya. Contoh-contoh yang menggunakan kalimat-kalimat umum itu bisa dipakai oleh teman-teman ketika mulai menulis di subbab. Sehingga itu nanti bisa menjadi perdebatan akademis yang hidup di situ. Ada yang didiskusikan, yang ditanyakan, silakan. Yang lain?
Assalamualaikum Pak Dokter. Salam, Pak Wahyu ya ini ya? Ya, Pak saya Wahyu ya? Iya, videonya mati itu. Oh. Ya. Ya, handphonenya kurang bagus. Silakan Pak Wahyu, silakan. Lagi lockdown. Ini Pak Dokter, saya judulnya Narasi Kebangsaan dalam Tafsir Maqasidhi. Narasi kebangsaan dalam Tafsir Maqasidhi. Oke. Nah, ini belum diajukan ke Burian karena belum sempat ketemu beliau. Ya. Beliau pulang kampung, Burian. Ya. Minta pandangan untuk bab-babnya ini. Bab 1 kan sudah jelas. Kira-kira 2, 3 ini pembuatan outline-nya ini saya masih agak-agak bingung Pak Dokter. Mohon arahannya, makasih. Ya, begini dulu. Apa yang pertama selalu yang ditanyakan oleh penguji itu dari ujian pertama sampai ujian terakhir itu masalah yang mendasar ya. Masalah yang mendasar itu apa sehingga Pak Ki Wahyu ini mengangkat narasi kebangsaan? Iya, kan sampai sekarang masih banyak orang yang mempertanyakan tentang Pancasila, misalnya NKRI, yang jelasnya yang konkret kan misalnya mengusung khilafah gitu. Kalau kayaknya menurut saya ini masih aktual ya untuk dijadikan bahan diskusi, penelitian begitu. Oke. Nah, begini. Narasi kebangsaan yang dimaksud itu lingkupnya apa? Kalau gambaran saya masih ya kebangsaan di Indonesia tentunya ya NKRI itu, N-nya adalah nasionalisme, K-nya itu apa itu? Ya pokoknya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, artinya hasil ijtihad para ulama di Indonesia yang kemudian saya ingin mendukung teori itu untuk kebangsaan di Indonesia. Itu nanti di bab 2-nya bahas tuntas tentang narasi kebangsaan itu seperti apa. Jadi makanya harus bahas tuh di bab 2 narasi kebangsaan itu apa misalnya. Oh iya, baik. Dan kemudian di bab 3, di bab 3-nya itu misalnya bicara sejarah munculnya narasi kebangsaan itu seperti apa. Baik, ya. Baru nanti di bab 4-nya misalnya membahas tentang ayat-ayat Quran yang terkait dengan narasi kebangsaan itu. Ya. Nah, nanti di bab 5-nya 3 hal itu menjadi analisa di bab 5. Jadi ya, narasi kebangsaan itu seperti apa, sejarahnya itu bagaimana, ayatnya itu seperti apa, disitulah kemudian menjadi analisis di bab 5. Nah, jadi bikin kalimat yang terkait tafsir Maqasidhinya Pak Dokter, mohon maaf, apakah juga perlu diurai misalnya tentang definisinya, tentang ragam dan sebagainya? Nah, itu nanti menjadi pembahasan di bab 5 sebagai alat analisis tadi. Baik. Nah, di situ harus ketemu misalnya dalam tafsir siapa tadi? Tafsir Maqasidhi. Oh, tafsir Maqasidhi. Nah, misalnya pemikiran pokok tafsir Maqasidhi seperti apa misalnya? Itu menjadi teori pokok yang menjadi alat analisis. Iya, jujur saya terinspirasi tentang tafsir Maqasidhi ini kan ketika kemarin di Jogja itu UIN Jogja, Profesor Mustaqim itu kan kebetulan kakak kelas saya di Kerapia itu. Makanya kok menarik gitu untuk saya jadikan pisau analisis tentang kebangsaan. Ya. Saya kira bisa tinggal tadi menempatkan alurnya itu ya. Oh ya, baik. Silahkan yang lain.
Isinya ngeri, Gus Han. Ya. Ya. Fahim tuh. Silakan, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman itu yang ini slide keberapa? Ke-8 apa ke-9 nih? Bagaimana seharusnya argumen disajikan? Jadi argumen itu harus disajikan secara menyeluruh, adil dan objektif. Jadi jangan terjebak dengan pemikiran penulis ya. Pemikiran penulis harus dituangkan lebih apik ya. Jadi pembelaan terhadap teori yang dituangkan, kan kita tadi mendasarkan teori dulu. Ada teori dasar. Kemudian ada teori pendukung. Ada teori kontra. Kemudian ada analisis jawaban terhadap teori-teori kontra. Nah, di sini penulis harus lebih apik ketika menulis ya. Lebih apiknya itu seperti apa? Jangan kemudian seolah-olah emosi kita yang kemudian terlibat di sana. Tetapi ketika menuangkan dalam bentuk tulisan itu tulisan-tulisan yang rasional. Sehingga jawaban-jawaban terhadap orang-orang yang menyampaikan kontra tadi, jawaban-jawaban yang rasional. Kenapa muncul seperti itu? Kenapa kemudian orang lain kok berpikir seperti itu? Nah, jawaban-jawaban yang rasional ini, yang dalam penelitian kualitatif itu istilah ada epoch. Epoch itu jarak antara peneliti dan objek penelitian. Jadi memang peneliti nanti akan menemukan sebuah temuan, iya. Ya, peneliti menemukan sesuatu yang baru, iya. Tetapi peneliti tidak serta-merta kemudian membuat pembelaan terhadap teori dasar ini dengan emosi peneliti. Ini yang kemudian disebut tadi istilahnya dengan objektif. Jadi objektivitas jawaban terhadap orang-orang yang kontra itu perlu diperhatikan oleh peneliti. Nah, supaya nanti munculnya dalam kesimpulan di setiap subbab itu adalah kesimpulan yang rasional. Oh, istilahnya gini, ketika ada orang kontra itu, oh iya benar. Saya kan hanya memandang dari sisi sini ya. Ternyata ada sisi lain yang bisa yang belum saya lihat dan itu pun benar gitu. Nah, saya kira pemikiran-pemikiran itu perlu dituangkan oleh peneliti sehingga tulisan-tulisannya nanti lebih komprehensif. Itu. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Oke, Wahyu sudah kelihatan tuh videonya. Berarti sudah bagus handphonenya itu. Ini dokter mau nanya. Ya, silakan. Pak Juni. Kalau ujian proposal yang tanyain apa aja itu? Oke, Pak Kiai, ya, baik. Komprehensif bayar. Baik. Sebenarnya begini, saya itu membuat video-video pendek ya. Video-video pendek tentang proposal itu seperti apa, kemudian rumusan masalah itu seperti apa gitu. Kemudian tadi pertanyaan Pak Kiai Juni ini misalnya, ketika ujian proposal itu seperti apa, yang ditanyakan apa, itu ada di video-video pendek. Saya wawancara dengan Pak Zen, saya wawancara dengan Pak Mu'ed, itu ada. Nantilah saya sampaikan di grup ini kalau mau mendengarkan silakan. Tapi paling tidak begini. Proposal itu analogi sederhananya begini. Sama seperti kita membuat proposal sebuah kegiatan. Kegiatan kita ingin lakukan bagaimana supaya bisa terlaksana. Jadi peneliti ini akan melakukan penelitian, akan menulis sebuah tulisan penelitian. Nah, proposal itu sesungguhnya menyampaikan itu. Jadi pertama misalnya yang ditanyakan, kenapa sih harus mengangkat itu sebagai judul? Apa urgensinya misalnya?
Kenapa itu dianggap penting? Nah, tadi berarti ada masalah apa yang besar yang melatar belakangi sehingga penulis mengangkat tema itu sebagai judul penelitian. Itu yang sering ditanyakan, sehingga itulah yang harus teman-teman siapkan menjadi apa ya, ada alasan-alasan yang kuat. Strateginya sebenarnya seperti ini. Teman-teman tulis saja sekarang, mulai nulis proposal apapun yang ingin disampaikan tadi. Misalnya Pak Juni sudah pengen menulis apa, itu bikin proposalnya sekarang. Saya proposal udah jadi, alhamdulillah. Ya, sudah. Proposal udah jadi, ya. Alhamdulillah. Saya Kiai Wahyu, Kiai Andokani mau menulis apa, tulis proposalnya dulu. Nah, kalau sudah tulis proposal, berarti kan sudah ada ide-ide. Ketika maju kepada ini langkah awal ya, saya langkah awal dulu. Ketika maju ke Kaprodi, ketika ditanya, karena sudah menulis proposal itu kan berarti sudah ada alasan-alasan di sana. Ya. Sudah ada latar belakang masalahnya, sudah ada tujuannya, sudah ada teori yang mendukung. Nah, sehingga memperkuat ketika ditanya oleh siapapun, kenapa ini seperti itu? Nah, itu ada pikiran-pikiran yang kuat gitu. Jadi nggak usah berpikir, wah saya sudah bikin proposal, sudah banyak-banyak nanti nggak diterima, nggak kepake. Nah, itu pikiran itu harus dibuang ya. Karena begini, selama tulisan kita orisinil, tulisan memang betul-betul tulisan kita, berapapun besarnya itu, kalau bahasa Pamuiten itu, berapapun banyaknya, nah itu pasti akan terpakai. Itu pasti. So, nah, saya lanjutkan jawab pertanyaan di sini ya. Jadi pertanyaan pertama, alasan mengangkat judul itu apa? Berarti permasalahan apa? Ini kalau misalnya tulisan teman-teman ini sudah sesuai aturan. Kalau belum sesuai aturan PTIQ, seringkali dosen itu tidak bertanya sampai ke dalam. Karena apa? Lihat tulisannya saja belum sesuai gitu ya. Sehingga untuk mendalami itu nggak terlalu minat gitu, biasanya gitu. Jadi pertama teman-teman harus persiapkan tulisan itu harus sesuai dengan aturan yang ada. Nah, kalau sudah ya tadi. Nah, pertanyaan berikutnya biasanya apa yang ingin dihasilkan? Sama seperti kegiatan. Kegiatan ini buat apa? Peneliti kira-kira mau menghasilkan apa? Mau meneliti tentang tafsir Fahrudin, saya mau menemukan apa? Apakah kamu itu penting atau enggak kan gitu? Mau meneliti narasi kebangsaan dalam tafsir Maqasid itu mau menemukan apa di sana? Mau meneliti humanisme, mau menemukan apa? Nah, itu seringkali ditanyakan itu. Jadi temuan akhir, problem, kemudian temuan akhirnya nanti seperti apa? Nah, temuan akhir ini tergambar di mana? Temuan akhir itu ya tergambar di dalam tujuan. Jadi kan ada rumusan masalah. Nah, setelah rumusan masalah itu nanti ada tujuan penelitian. Nah, gambaran temuan akhir itu ada di tujuan penelitian itu. Mau meneliti ini tujuannya apa? Misalnya tujuannya 1, 2, 3. Untuk disertasi mungkin teman-teman tujuan jangan mengetahui lah ya. Kalau hanya untuk mengetahui itu mungkin cukup skripsi. Tujuan itu bisa 3, bisa 4, bisa 5, silakan nanti. Tapi jangan membuat tujuan juga, jangan 1. Misalnya tujuannya apa? Kalau proposalnya Kiai Juni apa judulnya? Dakwah wasatiyah bagi generasi milenial, pendekatan media sosial, perspektif Al-Quran. Dakwah wasatiyah generasi milenial ya. Ya. Nah, kenapa nulis itu kenapa? Apa? Tujuan apa? Sekarang kan banyak dakwah-dakwah ekstrim, baik ekstrim kanan maupun kiri. Nah, maka pendekatan
dakwah wasatiyah ini perlu untuk digaungkan sehingga berarti tujuannya pertama menganalisis, ya kan gitu kan, menganalisis model dakwah saat ini. ya. Ya itu tujuan. Nah, ketika bicara menganalisis model dakwah saat ini, nah itu teman-teman nanti bisa ditulis di bab 2. Jadi data-data model dakwah saat ini itu seperti apa? Nah, kan itu nanti menjadi pendukung. Ya. Nah, ketika menganalisis model dakwah saat ini, yang kedua misalnya untuk menemukan model dakwah bagi generasi milenial. Kan kalau kenapa kok menemukan itu? Nah, generasi milenial itu kan berbeda dengan generasi sebelumnya. Sehingga generasi milenial berarti perlu data-data generasi milenial itu seperti apa? Bisa dibahas di bab berikutnya. Nah, untuk data-data ini boleh majalah-majalah nggak? Karena kalau generasi milenial kan nggak banyak tentang disertasi kan jarang. Nah. Ya. Boleh majalah. Jadi kalau data itu namanya data. Nah, ini kembali ke yang dasar. Apa yang teman-teman pahami tentang data? Apa data itu? Siapa yang mau jawab? Data itu apa data? Data itu adalah fakta yang terdokumenkan. Jadi misalnya pertemuan kita kali ini nih. Kalau misalnya orang tanya, kemarin ada kuliah nggak? Ada. Nah, kan kita bisa menunjukkan datanya mana. Oh, datanya ada. Misalnya teman-teman punya catatan. Catatan itu data. Mungkin saya punya daftar hadir. Daftar hadir ini data. Mungkin saya punya catatan diskusi kita. Nah, catatan itu data. Semua fakta yang terdokumenkan itu adalah data. Ya, semua fakta yang terdokumenkan itu adalah data. Nah, makanya apakah data itu harus jurnal, harus buku, atau boleh majalah misalnya? Pertama, memang diutamakan karena kita menulis disertasi, diutamakan data-data yang dipercaya, kan begitu. Intinya sebenarnya kan data yang akurat dan terpercaya. Data akurat terpercaya itu data apa? Data akurat terpercaya itu ya pertama misalnya yang diutamakan adalah data-data dari hasil penelitian sebelumnya, entah itu dalam bentuk jurnal atau dalam bentuk buku, dalam bentuk apapun. Nah, misalnya data-data itu tidak ditemukan semua, boleh data yang lebih kualitasnya lebih rendah. Sampai misalnya kan ada berita itu selama berita itu bisa dipertanggungjawabkan bisa menjadi data. Boleh nggak dalam majalah? Boleh, selama itu majalah yang menjadi bagian dari dokumen yang tadi yang ingin kita cari, yaitu bisa menjadi data. Yang penting tadi itu sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu ya. Nah, apalagi yang tadi ya berarti tentang hasil. Hasil itu nampak di dalam tujuan. Tujuan tadi misalnya menganalisis, yang kedua menemukan. Nah, menemukan itu kan berarti sesuatu yang baru. Misalnya dalam konteks di sini ini misalnya menemukan model dakwah untuk generasi milenial. Baru menemukan model dakwah yang wasatiyah. Jadi kan bisa menjadi 3 temuan kan. Model dakwah kepada generasi milenial itu dengan pendekatan apa misalnya. Nah, yang wasatiyah itu modelnya yang seperti apa, kan begitu. Sehingga bisa ada 3 temuan. Nah, di tujuan ini teman-teman sekalian, jadi rumusan masalah itu kan bisa diturunkan menjadi masalah-masalah kecil, yang itu juga bisa tergambar dalam tujuan. Atau kalau misalnya masalah menjadi hanya 1, tidak diturunkan, nah, nanti bisa didetailkan di tujuan itu.
jumlahnya tujuan misalnya ada 3, maka nanti temuan di penutup di kesimpulan, nah itu ya sesuai dengan tujuan tadi. Jadi tujuannya ketemu apa enggak? Misalnya tadi tujuannya adalah menganalisis model dakwah saat ini misalnya, itu hasilnya seperti apa? Nah, itu di kesimpulan pertama tentang model dakwah saat ini, kesimpulannya. Kesimpulan yang kedua tentang tadi model dakwah generasi milenial itu seperti apa temuannya. Yang ketiga pendekatan wasatiyah untuk dakwah milenial itu seperti apa. Nah, misalnya 3 itu temuannya, nanti 3 itu di kesimpulannya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama saya ulang, yang ditanya itu seringkali itu tentang masalah. Yang kedua tentang yang ingin dicapai apa. Ya. Yang ketiga yang sering ditanyakan itu di proposal itu tentang teori yang menjadi landasan. Apakah betul itu teori pokok atau sebenarnya masih ada teori pokok yang lain? Atau teori itu sebenarnya tidak mendukung? Sehingga teori-teori itu teman-teman harus punya alasan. Kenapa mengambil teori itu sebagai landasan teori misalnya? Kenapa mengambil teori itu menjadi teori yang akan dibahas untuk menjadi penting dibahas di dalam disertasi teman-teman misalnya? Kalau teori itu gabungan bisa nggak itu Pak ya? Misalnya gini nih, saya pakai teorinya Imanuddin Abul Fida Ismail Ibnu Katsir yang mengatakan bahwa as-sahihut thariq fi dzalika tafsir yufassirul Quran bil Quran. Ya. Kemudian saya gabungkan dengan teorinya Wittgenstein tentang language game, bahasa dan permainan bahasa. Karena ini kan berkaitan dengan tafsir Al-Quran dan penerjemahannya dalam kehidupan. Kalau digabungkan gitu, kira-kira gimana? Kita gabungkan jadi teori language game Qurani gitu. Oh, saya nanti begini, nanti itu menjadi teori baru. Begini, jadi di sini menggunakan teorinya Ibnu Katsir itu dalam konteks mau membahas apanya. Nah, menggunakan teori yang kedua itu mau membahas apanya, itu boleh. Oh, gitu. Ya. Jadi, untuk membahas yang ini menggunakan teori ini. Nanti untuk misalnya membahas itu kan bahasa Al-Quran menggunakan teori Ibnu Katsir. Yang tentang dakwahnya itu kan generasi milenial menggunakan teorinya Wittgenstein, gitu boleh ya? Ya. Jadi harus jelas pembagiannya. Ya. Ada lagi? Silakan. Yang lain? Waktu kita tinggal 5 menit. Mungkin ada kelas yang lain nanti. Nggak ada? Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, barangkali ini ya pertemuan kita saat ini ya. Nanti mungkin bisa didalami melalui materi yang telah saya sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain, silakan nanti kalau misalnya via media apa boleh. Saya kira kita tetap terus bisa berdiskusi ya. Ya. WA pribadi boleh. Boleh, monggo silakan, monggo. Ya. Atau ketemu di PDU. Boleh. Ngopi, saya kira itu ya. Sambil ngopi. Ya, sambil ngopi boleh. Saya kira itu. Terima kasih semuanya. Sama-sama kita akhiri baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalil mana Jalil tuh? Lagi pikir.